Wali. Ini mau 1, 2, 3 siap. Umum di tingkat kecamatan. Selanjutnya mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, kemudian mengkoordinasikan dalam meningkatkan kapasitas perangkat kecamatan dan kelurahan untuk memahami potensi yang dimiliki, maka digelar kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kecamatan dan kelurahan tahun anggaran 2022, sekaligus pemberian penghargaan bagi kelurahan yang berprestasi. Kedua, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 50. Mohon izin Pak Wali. Izin Pak Wali. Pak Wali. Muhammad Yusuf, Wali Kota Tasikmalaya, pun menyampaikan kepada awak media bahwa tahun ini baru ada pembinaan untuk para camat dan lurah, khususnya terkait dengan profil kecamatan dan kelurahan. tahun ini ada anggaran untuk pembinaan para camat dan lurah. Dalam artian kita memberikan pembinaan pada mereka itu yang pertama barusan saya sampaikan mengenai profil kecamatan kelurahan itu harus di SK-kan. Dan kedua memberikan supaya kinerja para camat dan lurah itu semakin baik. Siapapun nanti yang memimpin di sana, siapapun yang menjadi pejabat, kemudian Sekda jadi pejabatnya, lebih produktif lagi lah. Jadi kita berharap produktivitas para camat dan lurah itu betul-betul konsentrasi untuk kemasyarakatan, pemerintahan, dan pembangunan. Beliau juga punya anggaran, terus kemudian memonitor semua kegiatan-kegiatan pembangunan yang ada di wilayah mereka masing-masing. Sehingga informasi yang bisa didapatkan oleh pemerintah kota terhadap hasil kinerja daripada pembangunan itu juga diawasi oleh para camat. Jadi jangan sampai ada pembicaraan Pak Abdi mah keterangan naon sih. Dan wagasan ada kegiatan naon, justru tidak boleh seperti itu. Dimanapun pembangunan berjalan, wilayah kelurahan, kecamatan harus bisa menyampaikan semua informasinya kepada pemerintah kota melalui Sekda, melalui pemerintah. Itu yang kita harapkan. Jadi bagaimana meningkatkan produktivitas kerja mereka untuk menjadi lebih bagus lagi kelurahan kecamatan. Itu harus berjalan. Itu yang kita harapkan. Jadi tugas lurah, tugas camat sesuai dengan perundangan yang sudah jelas. Banyak mengkoordinasikan kegiatan yang ada di wilayah kecamatan, wilayah kelurahan. Lurah juga diawasi juga pekerjaannya oleh para camat. Itulah kinerja yang mereka harus menjadi tingkatkan ini. Karena produktivitas kerja itu kan juga diimbangi ya dengan adanya tambahan penghasilan buat mereka. Jadi tambahan penghasilan pegawai itu bukan begitu saja diterima, karena ada tukin ya, tukin yang dinilai semua tukinnya itu. Di Pemda, Pak Sekda sebagai penilai dari mendapat pemberian tunjangan kinerja. Saya minta mereka lebih baik lagi, Kota Tasik lebih maju lagi. Terus kecamatan juga banyak para pelaku UMKM yang harus didudukkan, yang harus didorong untuk lebih maju. Itu yang kita harapkan. Terkait penghargaan Pak. Lomba kelurahan. Jadi itu masuk 5 besar, Cilembang ya, masuk camatnya, camat Ciledug. Besok juga dalam rangka Kadarkum ada 3 lurah dan 1 camat yang mendapatkan penghargaan. Tapi belum ditunjuk kelurahan mana, camat mana. Sebelum mengakhiri kegiatan,
Kepala Bagian Pemerintahan Kota Tasikmalaya Wagun dan Nugi Ganjar Nugraha Sobarna pihak terkait dari provinsi pun menyampaikan maksud serta tujuan digelarnya kegiatan ANG dilaksanakan. Demikian Alex melaporkan. Targetnya adalah sebetulnya dari itu peningkatan kapasitas perangkat kecamatan dan kelurahan. Bagaimana memahami kondisi atau potensi yang dimilikinya untuk bisa didorong dan dikembangkan dan dituangkan dalam bentuk profil. Itu aja sederhananya sebetulnya. Profilnya harus disusun, diisi sebagai gambaran kepada tim penilai, terhadap masyarakat juga, terhadap stakeholder yang membutuhkan bahwa ini loh profil kecamatan, ini loh profil kelurahan, sehingga nanti bisa dilihat ini kategorinya apakah berkembang atau sangat berkembang. Kalau berkembang kita dorong untuk bisa jadi sangat berkembang, yang belum berkembang kita dorong menjadi sisi-sisinya apa. Nah kelihatannya instrumennya di profil itu. Nah jadi nanti ya targetnya jelas bagaimana agar kemampuan kapasitas perangkat kelurahan kecamatan ini bisa mengumpulkan data, mengolah data, dan menampilkan data di profil itu. Kalau untuk profil desa sendiri, kita mendorong setiap tahun itu memang menganggarkan untuk istilahnya peningkatan kapasitas penduduknya. Tiap tahun itu kami memang tidak bisa maksimal karena kelurahan itu di Jawa Barat ada 646 dan juga desa ada 5.312. Untuk itu memang kami pilih memang mana saja kelurahan yang ada di kabupaten mana yang memang membutuhkan istilahnya bimbingan teknis seperti itu. Provinsi sih memang ini kan amanat Permendagri 12 tahun 2007. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini kita harus laksanakan lah seperti itu. Dan ini juga tadi sudah disampaikan, data ini penting. Data ini kekayaan baru. Pada saatnya kita bisa melihat data secara lebih mudah, otomatis kan misalnya kalau kita misalnya ada investor dari luar misalnya, ini tidak perlu langsung ke lapangan, kita bisa lihat dulu di profil desa ini kan bisa dibuka di mana aja, di website segala macam. Pada saatnya dia pengen, oh iya kita butuh perkebunan apa misalnya, kita bisa lihat mana nih yang tipologinya perkebunan, langsung masuk situ. Data ini kalau sekarang ini kekayaan baru lah kurang lebih seperti itu. Ini yang didorong oleh kita. Dan juga tadi sampaikan bahwa good data akan menghasilkan good policy, bad data akan menghasilkan bad policy. Data yang bagus akan menghasilkan kebijakan yang bagus. Kalau data yang jelek, otomatis yang kebijakan juga akan meleset lah.